presenting a drama titled The Legend of the Picker Fairy. (2730 tahun sebelum Masehi) di perkebunan teh Zhejiang, Tiongkok Timur. Halo kakak-kakak, namaku Ling Ling, umurku 7 tahun. Ini ibuku, Ling, dan ini kakak aku, Hua. Ia adalah seorang pekerja pemetik teh. Halo semuanya. Kak, ibu, aku mau tanya. Kata teman-teman aku, di kebun ini ada legenda tentang memetik teh ya? Iya, memang ada, tapi kakak kurang tahu tentang itu. Ibu bagaimana? Tahu nggak? Iya, ibu tahu tentang legenda itu. Bagaimana jika kita sambil meneduh dan beristirahat di bawah pohon? Nanti akan ibu ceritakan legendanya. Dahulu kala di perkebunan teh Zhejiang, ada seorang gadis yang bekerja sebagai pemetik teh di kebun tersebut. Hari itu merupakan hari pertamanya bekerja. Sudah 1,5 jam ia bekerja. Hingga tiba-tiba, matanya tak sengaja melihat sekelebat bayangan kecil terbang. Matanya menatap was-was bayangan tersebut. Perlahan, sang gadis mendekati bayangan itu. Bagai petir di siang bolong, gadis itu tak percaya bahwa yang dilihatnya adalah seorang peri kecil. Gadis tersebut menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriakannya. Ia tetap mengamati yang dilakukan peri itu. Sepasang sayap kecil berkilauan terlihat cantik di punggung peri kecil tersebut. Sekarang, gadis itu hanya berjarak 1 meter dari peri kecil. Ia ulurkan tangannya, mencoba menyentuh peri kecil tersebut untuk memastikan yang ia lihat sekarang ini benar atau tidak, atau ia hanya menghayal saja. Namun, sebelum tangannya meraih peri kecil tersebut, sang peri telah merasakan ada sesuatu di belakang tubuhnya. Apa yang dilihat sang peri membuatnya sangat terkejut. Ia melihat sebuah tangan yang sedang mencoba untuk meraihnya. Wush. Sang peri yang panik pun seketika langsung pergi meninggalkan perkebunan teh dengan membawa daun teh yang telah ia petik dengan mulut kecilnya. Sementara itu, sang gadis yang tidak melihat kepergian peri tersebut mengira ia telah menangkap peri tersebut di genggamannya. Namun, di saat ia membuka genggaman tangannya, ia tidak menemukan apapun. Melihat itu, ia berpikir bahwa yang baru saja ia lihat itu hanya hayalannya saja. Oh, jadi begitu legendanya. Wah, ternyata banyak sekali yang kakak tidak tahu. Walaupun sekarang kakak bekerja sebagai pemetik teh. Iya, ibu banyak mengetahuinya, karena ibu bekerja sebagai pemetik teh lebih dari 10 tahun. Hari sudah semakin sore. Ayo kita pulang. Ayo. Kak, emang legenda dari yang ibu ceritakan tadi itu benar ya? Kakak juga tidak tahu, Dek. Sedikit tidak percaya sih. Bagaimana jika kita buktikan, Kak? Buktikan? Gimana caranya? Aku ada ide. Besok saja aku beritahu. Oke? Pas kakak kerja, aku ikut. Di tempat kerja perkebunan teh. Ibu, aku berangkat kerja dulu ya. Kak, tunggu. Aku ikut. Loh, Ling, ngapain ikut? Aku ingin bantu kakak, Bu. Boleh ya? Ya sudah, kalau begitu. Fua, jagain adikmu ya. Kak, mau tahu nggak yang soal kemarin itu?
Jadi, aku ingin membuktikan apakah benar legenda itu nyata. Jika kita melanggar dan tidak sesuai sama legenda itu, gimana jadinya ya? Aku penasaran deh. Ling Ling, kamu ini ada-ada aja deh. Udah sana, kakak mau kerja. Ih, Kak Fua ini, aku kan cuma ingin tahu bagaimana kalau memetik teh menggunakan tangan, tidak menggunakan mulut. Malah ditinggal sendiri. Nyebelin banget sih. Oh, apa aku cari tahu sendiri aja ya? Biarin aja itu kakak kerja sendiri. Nggak akan aku bantuin. Adik mulai berani untuk mencoba idenya. Ia pun mencoba memetik teh dengan tangannya, bukan menggunakan mulutnya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun esok harinya... Adek mana ya? Kok tumben sekali dia tidak ada suara? Ayo kak, kita cari adik pergi kemana? Ling Ling, Ling Ling, di mana kamu? Apa yang terjadi dengan suaramu? Mengapa suaramu begitu? Ibu tidak bisa mendengar apa yang kamu ucapkan, Ling Ling. Apa yang telah kamu lakukan hingga suaramu tidak ada seperti itu? Kita harus bagaimana ini, Kak? Adikmu telah kehilangan suaranya. Aku juga tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu apa penyebab dari hilangnya suara Ling Ling. Dari ia pulang dari kebun teh bersamamu, suaranya menjadi hilang begini. Ah, ya. Aku ingat. Ia mengajakku mencoba untuk memetik teh menggunakan tangan. Namun, aku tidak mau dan meninggalkannya sendiri. Oh, tidak. Apa yang telah dia lakukan itu merupakan hal yang terlarang. Lalu, kita sekarang harus bagaimana, Bu? Ibu tahu, ada seorang tabib di ujung bukit. Ia dikenal sebagai tabib yang sakti. Ayo kita pergi ke sana. Ibu dan kakak pergi menuju ujung bukit untuk menemui seorang tabib demi pengobatan Ling Ling, sang adik. Sesampainya di rumah tabib, Akhirnya kita sampai juga. Iya, Bu. Apa yang membuat kalian datang kemari menghampiriku? Tabib, bisakah kau menolongku untuk menyembuhkan anakku? Apa sakit yang diderita anakmu itu? Anakku telah melanggar legenda dari mitos pemetik teh itu, dan sekarang ia tidak bisa mengeluarkan suaranya dengan jelas. Saya harus bagaimana? Sebelum kejadian anakmu ini, dahulu kala ada pula kejadian seperti ini. Lalu, apa yang terjadi dengan anak tersebut? di suatu siang, terdapat seorang gadis yang sedang bekerja memetik teh. Ia baru saja mengalami suatu kejadian. Kejadian tersebut adalah di mana sang gadis melihat peri kecil sedang memetik teh menggunakan mulut kecilnya. Gadis itu berpikir, mengapa ia tidak memetik teh menggunakan tangannya saja? Kan lebih mudah daripada menggunakan mulut. Dengan keberanian penuh, gadis itu memetik teh menggunakan tangannya. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi, ia mendadak tidak bisa mengeluarkan suaranya saat akan berbicara. Ia bergegas mencari tabib untuk menyembuhkan keanehan pada dirinya. Sang tabib mengatakan bahwa gadis tersebut harus mencari dan meminta maaf kepada peri kecil agar suaranya kembali lagi. Apakah saya harus mencari peri tersebut? Ya, kamu
harus mencarinya jika ingin suara anakmu kembali seperti semula. Namun ingat, mencari peri tersebut di perjalanan kamu harus meyakini peri tersebut ada di dunia ini. Baik, demi anak saya akan mencari peri itu. Terima kasih, Tabit. Saya pergi dulu. Ibu bingung harus mencari peri itu kemana. Aku juga bingung, Bu. Sedangkan aku tidak percaya peri itu ada. Hus, kamu ini tidak boleh bicara seperti itu. Kamu harus yakin demi kesembuhan adikmu. Maaf, Bu.